Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai orang-orang yang baik. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi. Sejelek-jelek orang adalah orang yang minta, apalagi memaksa. Demikian kata bijak yang sering kita dengar, namun jarang sekali kita praktekkan. Entah karena kita lupa atau justru selalu ingat, namun sadar bahwa memberi itu rugi. Bukankah rugi adalah hantu yang sangat menakutkan? Apabila kita punya keinginan untuk memberi, tentu saja terbatas apa yang bisa kita berikan. Memiliki uang, memberikan uang. Memiliki ilmu, memberikan ilmu. Memiliki tenaga, memberikan tenaga. Memiliki waktu, memberikan waktu. Memiliki perhatian, memberi perhatian. Memiliki senyum, memberikan senyuman, dan seterusnya. Dari sekian banyak yang kita bisa berikan, lalu adakah alasan kita untuk tidak memberi? Alasan karena kita tidak punya apa yang bisa kita berikan? Apakah kita tidak ingin menjadi orang yang baik, atau paling tidak dianggap baik, sehingga lebih suka untuk meminta? Apabila teladan kita adalah Rasulullah, lalu apakah yang telah diberikannya kepada kita? Rasulullah adalah sosok teladan terbaik yang ada di muka bumi ini, yang tidak akan terlampaui oleh siapapun dan sampai kapanpun. Tentu saja pemberiannya adalah sesuatu yang tidak akan tertandingi. Manusia yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dan peradaban manusia di bumi ini adalah Rasulullah. Manusia yang paling cerah dan mencerahkan, manusia yang paling manusiawi, yang membawa kita kepada kehidupan yang paling nyata dan paling sukses manakala kita mampu meneladaninya, yang bahkan diamnya saja menjadi landasan hukum. Apabila sesuatu terjadi di hadapan Rasulullah dan beliau hanya diam saja, itu artinya sesuatu itu boleh untuk dilakukan atau mudah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini begitu terkenal di kalangan umat Islam. Mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami, namun teramat sulit untuk dilaksanakan atau diwujudkan. Sebab di situ harus ada pengorbanan, harus ada kerugian. Tanpa kesadaran pengorbanan, memanfaati orang lain tidaklah mungkin. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi atau diri sendiri. Tidak mengherankan bila ada sindiran bagi mereka yang aktif di masjid, hidup untuk masjid atau masjid untuk hidup. Artinya mencari penghidupan mengatasnamakan masjid. Wakil rakyat itu mewakili penderitaan rakyat, atau mewakili rakyat yang belum menikmati
kemakmuran. Wakil rakyat adalah simbol dari kemakmuran. Bila rakyatnya belum ada yang makmur, biar wakil rakyatnya sajalah yang mewakili kemakmuran itu. Dia itu seksi keamanan atau seksi yang diamankan. Dan masih banyak lagi hal-hal ironis yang ada dalam kehidupan ini yang dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia. Apakah begitu sulit untuk menjadi orang yang baik? Wahai murid-muridku, anak-anakku, perilaku Rasul, akhlak Rasul selalu dilandasi oleh perintah Tuhannya. Seorang utusan hanya menjalani apa yang diutus untuk dilakukannya. Bila Rasulnya adalah manusia terbaik, tentu saja Tuhannya adalah Tuhan terbaik pula. Bila manusia tidak baik, tentu Tuhannya juga tidak baik. Adakah Tuhan yang tidak baik? Di dalam hadis qudsi Tuhan mengatakan, Ana itatoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita terjebak menuhankan prasangka kita atau dugaan kita. Pendapat kita, dugaan kita, pemikiran kita selalu kita benarkan. Orang lain yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan kita, selalu kita anggap salah. Hal ini mudah kita cari contohnya pada orang-orang yang berpikiran fanatik atau berlebihan. Agama orang lain, aliran orang lain, jamiah orang lain, partai orang lain kita anggap salah, bahkan seringkali dikafirkan. Di dalam masyarakat yang taat kepada adat atau tradisi setempat, orang yang tidak mengikuti tradisi dianggap melakukan kesalahan besar. Pikiran kita, pendapat kita anggap sebagai sumber kebenaran. Kita yang tumbuh besar di lingkungan pengusaha, tanpa kita sadari menganggap pengusaha adalah orang yang paling baik. Bila kita di keluarga guru, maka guru adalah profesi yang paling baik. Apabila keluarga kita adalah keluarga militer, tentara adalah orang terbaik. Bahkan di keluarga ulama adalah manusia terbaik. Itulah pendapat semua orang. Dan yang seringkali membuat kita tercengang bahwa pendapat kita atau prasangka kita yang telah lama berkembang di dalam diri kita akhirnya menjadi semacam keyakinan yang ada dalam diri kita. Orang yang kita benci selalu kita yakini bahwa dia salah, dia tidak mungkin benar. Dan yang kita benarkan tentu saja pikiran kita sendiri. Kebenaran harus cocok dengan pikiran kita. Itu yang kita yakini. Yang selalu kita utamakan adalah pendapat kita. Maka jadilah kita orang yang egois dan pasti naluri untuk memberi, untuk berbagi, apalagi mengalah dan melayani orang lain, tentulah hal yang mustahil. Justru di saat kita tidak pernah memberi apapun dan kepada siapapun, kita tetap saja merasa orang yang terbaik di antara orang lain dan menuhankan prasangka kita atau dugaan kita. Menuhankan Tuhan yang salah, menuhankan yang bukan Tuhan, menuhankan nafsu keakuan kita, dan itu terlihat jelas pada perilaku kita, pada akhlak kita. Bagaimana akhlak yang muncul dalam perilaku kita sehari-hari, itulah Tuhan kita. Apabila akhlak kita baik, tentulah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Manakala kita selalu punya naluri atau dorongan untuk memberi dan memberi kepada siapapun yang membutuhkan, kenal
pengasih dan Maha Penyayang. Manakala kita terdorong untuk selalu menolong kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, itu bukti Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Menolong. Manakala kita selalu memaafkan, itu juga bukti bahwa Tuhan kita Ghafurur Rahim. Wahai murid-muridku, anak-anakku, bukankah hakikat hidup ini adalah rohani kita? Dan bukankah itu bagian dari Tuhan? Maka sudah selayaknya akhlak kita adalah akhlak Tuhan. Dan cobalah kita pahami, kita rasakan bagaimana akhlak Tuhan kita yang telah memberikan dan menyediakan semua yang kita butuhkan: hidup, sehat, sempat, keinginan, kemampuan, dan sebagainya. Dan apakah yang Tuhan minta kepada kita? Dan apakah yang kita berikan kepada Tuhan kita? Bila kita merasa diberi, bagaimana caranya berterima kasih? Bila kita merasa hutang budi, bagaimana cara membalasnya? Perlukah itu? Tanyakanlah pada diri sendiri. Carilah, renungkanlah. Banyak-banyaklah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau sering kecewa kepadaku? Dan apakah sebab kekecewaan itu? Benarkah aku bisa memuaskanmu? Bagaimanakah caranya? Kutunggu jawabanmu secepatnya, ya Tuhan. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.